Seni lukis, ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat banyak diperbincangkan, apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang seni rupa kontemporer di Indonesia gitu ya. Tapi setiap seniman, terlebih juga buat saya, selalu mempunyai satu batasan dalam menciptakan sebuah karya seni. Paling tidak itu yang menjadi kredo kita untuk membuat sebuah karya seni lukis. Karena kadang-kadang gini, ada banyak orang yang memang akhirnya membuat seni lukis juga tanpa memberitahukan aspek apapun gitu ya. Sudah berkarya saja secara estetis, tapi tanpa dengan apa yang namanya satu konsep. Menurut saya konsep tetap menjadi sesuatu yang paling penting gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita belajar dalam dunia akademik, ada yang namanya, yuk coba kamu misalkan untuk membuat sebuah karya seni lukis, coba tentukan dulu dengan apa yang namanya unsur visual dan juga prinsip komposisi unsur visual. Saya pikir itu juga penting, tapi yang menjadi faktor yang menurut saya yang paling mengagumkan gitu ya, atau yang paling menarik adalah yang terkait dengan satu konsep ataupun dari sejarah dari karya itu sendiri. What behind the artwork, saya pikir itu menjadi sesuatu yang paling penting. Because every artist should record their art story. Itu menjadi sesuatu yang paling penting. Jadi setiap seniman kalau menurut saya, terlepas dari kemampuan dia membuat satu bentuk karya seni lukis yang sangat estetik dalam hal visualisasi, tentunya seniman harus juga bisa menceritakan what behind of the artwork. Apa yang ada di balik dari karya seni rupa yang Anda ciptakan. Menurut saya itu penting karena itu yang menjadi sebuah landasan bahwa karya ini tidak cuman sekedar benda mati. Setiap karya seni pasti akan mempunyai satu tujuan seni. Dia akan mempunyai satu manifesto yang diagungkan oleh seorang seniman siapapun gitu ya. Seseorang seniman pasti akan mempunyai satu kredo tertentu ataupun seorang manifesto tertentu gitu ya, mempunyai hal-hal yang menjadi idealismenya sendiri-sendiri. Tentunya apalagi kalau misalkan saya selalu mengatakan bahwa ketika seseorang seniman mampu untuk mencoba memasarkan karyanya, tentu dia harus bisa bercerita gitu ya. Saya selalu bilang bahwa selalu berpresentasi bahwa memang saya harus bisa menceritakan apa yang ada di pikiran saya ketika saya menciptakan sebuah karya seni lukis. Every artist yang saya bilang should record their art story. Itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak kalau buat saya. Karena kita tidak akan pernah mungkin menciptakan karya seni itu tanpa ada satu tendensi apapun gitu ya. Terlepas dari persoalan estetik. Estetik kalau buat saya terkait dengan teknis penting. Seseorang juga harus bisa memahami titik, garis dan lain sebagainya, dan juga yang namanya prinsip komposisi yang namanya terkait dengan unity, harmony, center of interest dan lain sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang paling penting. Tapi jangan lupa bahwa setiap karya, kalau misalkan kita ingin menceritakan sebuah sejarah gitu ya, ataupun mungkin tiap seniman kalau misalkan ingin supaya karyanya bisa dilihat dan juga diapresiasi oleh siapapun, saya pikir seniman harus bisa membuat satu manifesto tertentu. Walaupun akhirnya karya seni lukis ketika sudah berada di sebuah galeri, ketika sudah menempel di sebuah ruang yang berdinding, tentunya seorang apresian atau seorang kritikus atau siapapun berhak juga untuk menginterpretasi apa yang ada di balik karya seni lukis tersebut gitu ya. Nah, yang saya sampaikan itu adalah yang terkait dengan proses penciptaan. Tapi tentunya seorang seniman saya pikir juga harus bisa cerdas. Dia harus bisa survive. Dia harus bisa kreatif. Tidak cuma sekedar hidup di dalam studio, tapi dia juga harus bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dia harus juga bisa berinteraksi dengan publik seni gitu ya. Dia harus bisa mempromot karya-karyanya sehingga karyanya juga bisa dikenal. Karena menurut saya ketika karya seni lukis itu sudah bisa dikenal, tentu saja secara tidak langsung kita juga bisa mentransfer dengan apa yang namanya satu pemikiran kita. Karya seni lukis kalau buat saya adalah refleksi dari citra seniman itu tersebut gitu ya. Karya seni rupa juga harus bisa menjadi sebuah medium
untuk kita bisa bercerita kepada masyarakat tentang segala macam pemikiran kita, apapun itu. Karena segala macam pemikiran kita pun juga bisa dikreasikan dengan bentuk karakter seni lukis apapun, gitu ya. Tidak ada karya seni lukis yang berat sebelah. Semuanya pasti seimbang, karena masing-masing punya perspektif tersendiri. Ada yang namanya membuat karya seni lukis dengan konsep naturalisme, kalau misalkan pada era-era klasik zaman dulu. Ada juga yang pada zaman sekarang membuat satu konsep karya seni lukis kontemporer, surrealism, pop art, dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah sebuah bentuk aliran seni saja, tapi saya pikir kita bisa dan berhak untuk membuat satu aliran tersendiri. Saya sendiri selalu berusaha untuk tidak mengkredokan atau mengambil satu manifesto dari satu aliran tertentu. Terinfluence ya, tapi pola pikir yang harus kita tanamkan sejak dari kita membuat satu kreativitas dalam karya seni lukis, yaitu adalah kita mencoba untuk membuat karya yang original dengan visualisasi yang berasal dari kita sendiri. Pada prinsipnya memang karakter itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam menciptakan sebuah kreativitas karya seni.